Oke, selamat pagi rekan-rekan semua yang ada di seluruh Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Danardono. Pada kesempatan kita kali ini kita akan belajar mengenai bahasa pemrograman HTML atau yang kita dikenal dengan nama HTML ya, atau dibaca HTML sama saja. Nah, sebenarnya apa itu bahasa pemrograman HTML? Nah, ketika kita pernah mengenal sebuah web atau website atau halaman web, nah semua halaman web yang pernah kita lihat itu dibangun dengan menggunakan kode-kode HTML. Nah, jadi sudah jelas tujuannya ketika rekan-rekan nanti belajar bahasa pemrograman HTML, berarti rekan-rekan akan belajar bagaimana caranya membangun sebuah halaman web yang bagus. Nah, jadi mari kita ikuti pembahasan pada session kali ini. Nah, yang pertama adalah HTML merupakan bahasa standar untuk pembuatan halaman web. Nah, jadi semua halaman web yang pernah kita lihat selama ini itu dibangun dengan menggunakan kode-kode HTML. Itu saya ulang sekali lagi. Jadi rekan-rekan luar biasa sekali, pada kesempatan kali ini akan belajar bagaimana membangun sebuah halaman web dari nol. Nah, ini bedanya, yang membedakan antara rekan-rekan belajar membangun web menggunakan sebuah desain yang sudah jadi dan membuat web menggunakan kode Anda sendiri yang Anda bangun sendiri dari nol. Jadi ketika nanti ada error, ada trouble, Anda sudah tahu di mana letak yang harus diperbaiki karena Anda yang membangunnya dari nol. Ya, itu yang akan Anda dapatkan. Dengan bahasa HTML, kamu bisa membuat websitemu sendiri. Nah, jadi Anda tidak perlu lagi untuk menggunakan desain orang lain karena kamu sudah bisa membuat desain websitemu sendiri. HTML sangat mudah untuk dipelajari dan kamu pasti bisa. Nah, jadi di pembahasan kita kali ini kita akan bahas dengan bahasa yang mudah, pembahasan yang simpel, yang berorientasi praktek sehingga kamu nanti bisa mencerna dan mengikuti pelajaran ini di session ini dengan sangat mudah. Kamu pasti bisa. Oke. Sekarang apa itu HTML? Nah, HTML kependekan dari Hypertext Markup Language. Nah, jadi ya kepanjangannya adalah Hypertext Markup Language, disingkat atau kependekannya HTML atau biasa kita baca dengan HTML. Nah, sama saja yang ini. Terus kemudian HTML merupakan bahasa standar untuk pembuatan halaman web. Nah, ini ya, jadi semua halaman web yang pernah kita lihat mereka dibangun menggunakan bahasa HTML yang akan kita pelajari pada session nanti kali ini. HTML mendeskripsikan struktur dari sebuah halaman web. Nah, jadi di dalam kode-kode HTML itu akan kita deskripsikan bagaimana struktur sebuah halaman web itu dibangun. Nah, mulai dari jadi semua unsur yang terlihat di halaman web itu semuanya dibangun, strukturnya ada pada halaman HTML. HTML terdiri dari beberapa pasang elemen. Nah, di sana ada elemen utama, elemen root, ada banyak sekali elemen. Oke, nanti kita akan pelajari pada session berikutnya. Elemen HTML itu memberitahu browser bagaimana sebuah konten ditampilkan. Nah, jadi elemen-elemen ini itu yang menyusun setiap bagian dari halaman web. Nah, memberitahu browser. Apa itu browser, Pak? Browser adalah aplikasi untuk menampilkan halaman web. Nah, diantaranya adalah Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Opera, dan lain sebagainya.
Nah, jadi browser menampilkan konten itu berdasarkan kode yang terdapat pada elemen HTML yang sudah kita susun tadi. Oke, contoh seperti ini ya. Jadi di sini ada beberapa baris kode-kode HTML. Nah, di situ di baris pertama ada doc tipe HTML, itu adalah deklarasi bahwa HTML yang kita susun itu menggunakan kode HTML5. Nah, itu dideklarasikan pada baris pertama ya, doc tipe HTML. Lalu kemudian yang kedua itu ada tag root tag. Nah, jadi ada HTML, opening HTML, ada di paling bawah sendiri ada closing HTML, terus kemudian di bawahnya ada head, nah kemudian ada body, di dalamnya elemen head itu ada elemen title, nah kemudian di dalamnya elemen body itu ada dua elemen lagi, yaitu elemen H1 dan elemen P. Nah, elemen H1 itu menunjukkan heading pertama. Nah, jadi heading pertama adalah judul ya. Terus kemudian elemen P itu adalah paragraf pertama. Nah, jadi ini disebut dengan sebuah elemen bisa menampung beberapa elemen di dalamnya. Nah, atau biasa kita kenal dengan nama elemen di dalam elemen. Nah, yang tampil di layar aplikasi browser itu adalah yang terdapat di dalam tag body. Sedangkan yang ada di dalam tag head itu tidak akan tampil di dalam layar aplikasi Anda. Nah, itu yang perlu Anda kenal. Nah, jadi yang di elemen head itu akan menyimpan beberapa metadata ya. Jadi ya kira-kira begitu. Yang di dalam tag body itulah nanti yang akan tampil di halaman browser. Nah, sebagai contoh akan menampilkan tampilan seperti ini. Nah, heading pertama, paragraf pertama. Yang heading akan tercetak tebal dan tercetak lebih besar. Semakin tinggi headingnya maka akan tercetak semakin besar di situ. Sedangkan H itu ada H1 sampai H6 ya. Ya, kira-kira demikian. Sekian untuk pembahasan untuk mengawali pokok bahasan HTML kita yang akan kita bahas secara bertahap di season-season berikutnya. Semoga bisa memberikan gambaran awal nanti apa yang akan kita bangun kemudian. Silahkan jika nanti ada pertanyaan atau diskusi, silahkan Anda tulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.